Kalau Mas Adi, kalau tadi Mas Har menyinggung soal inkonsistensi dan juga ada yang miskomunikasinya. Kalau Anda, apa yang Anda baca dari pernyataan yang berbeda antara Dasko dan juga Bahlil? Ya, saya kira pertama ini soal sosialisasi yang perlu disampaikan ke rakyat ya. Karena saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang Prabowo Subianto itu kan ingin melakukan efisiensi di semua sektor, bukan hanya kementerian, tapi semua pihak memang sebisa mungkin bisa memberikan insentif kepada tambahan APBN. Nah, terkait dengan kekisruhan tabung gas LPG yang 3 kilogram ini tentu sosialisasinya yang kurang, sehingga masyarakat kita itu panik. Karena di eceran itu tak lagi bisa menjual tabung gas 3 kilogram, mereka itulah yang kemudian kesulitan ketika kehabisan gas kira-kira bisa membeli gas itu di mana. Itulah yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana. Dan bahkan di Tangerang Selatan ada seorang lansia yang kemudian harus menghembuskan napas meninggal dunia kelelahan hanya gara-gara antri terkait dengan tabung gas 3 kilogram. Andai sosialisasinya itu dilakukan 1 Februari misalnya semacam uji materi dan nanti implementasinya itu di awal Maret, mungkin masyarakat itu akan melakukan penyesuaian. Minimal masyarakat kita itu sudah mulai terbiasa mendeteksi kira-kira pangkalan mana yang terdekat, yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembelian tabung gas 3 kilogram ini. Kalau kemarin kan tidak, tanggal 1 Februari diumumkan, saat itu juga diberlakukan, sehingga tabung gas yang kemudian ada di eceran itu diharamkan untuk dijual belikan. Kan itu yang kemudian menyebabkan shock. Tukang warteg shock, kemudian tukang bakso juga shock, tukang cireng juga shock, pedagang-pedagang gorengan juga shock. Mereka ngeluh, bahkan kita bisa membaca di berbagai berita media online. Ada satu warga yang misalnya dari Bogor sampai ke Tangerang tuh cari tabung gas 3 kilogram. Ada warga yang dari Kabupaten Tangerang sampai ke Lebak hanya sekedar misalnya mencari tabung gas 3 kilogram. Bahkan ada masyarakat kita yang sudah 3 hari berturut-turut cari tabung gas 3 kilogram juga nggak dapat. Ini kan tentu persoalan komunikasi yang mestinya diperbaiki. Artinya apa? Setiap kebijakan apapun yang tidak populis, yang tidak pro rakyat, mesti harus dicek dulu bagaimana responnya. Apakah mendapatkan feedback yang positif ataupun resistensi. Dulu kita di zamannya SBY ataupun Jokowi, setiap kebijakan yang tidak pro rakyat, biasanya ada test case dan biasanya ada antisipasi. Apakah akan ada bantalan-bantalan yang kemudian akan memudahkan mereka secara signifikan. Itu satu ya. Nah, yang kedua yang menjadi ramai secara politik itu karena ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR bahwa ini bukan kebijakan presiden terkait eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kilogram. Nah, orang bertanya, bukankah di pemerintahan ini tidak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Wajar kalau kemudian muncul spekulasi, jangan-jangan Menteri SDM ini terlampau ekstrim manuvernya, bikin keputusan tanpa sepengetahuan presiden. Atau jangan-jangan misalnya Menteri SDM ini mendapatkan input, mendapatkan masukan justru bukan dari presiden terpilih, tapi dari pihak-pihak lain di luar presiden. Makanya isu yang terkait dengan matahari kembar itu menguat lagi. Karena ini menegaskan betapa memang kebijakan terkait eceran yang tak boleh menjual tabung gas 3 kilogram itu bukan dari presiden, tapi ya berasal dari menteri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah seorang menteri itu dia berdiri sendiri dalam membuat keputusan ataupun tidak? Ini adalah hal-hal yang menurut saya menjadi signifikan belakangan ini menjadi diskusi politik yang cukup sensitif. Nah, yang ketiga, apa betul biang kerok terkait dengan tabung gas 3 kilogram itu ada di pengecer? Saya kebetulan pelaku usaha, saya punya warung kelontong Madura. Memang di harga eceran dengan pangkalan itu selisihnya antara 3 sampai 4 ribu.